Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birrul walidaini. Kana rojulu lahu abawani kabironi wa auladu sigharu. Wa kana birron bil walidaini syafiqon alal auladi. Wa kana yadhhabu kulla yaumin fis sobahi ilal mar'a wa yar'a masyiyata wa yarji'u biha fil isya'i. Fayahlibuha wa yashki walidayhi wa auladahu sighara. Wa kana abawahu wa auladuhu sigharu yang taziruna qudumahu wa la yanamuna hatta yahdurar rajulu wa yasqihumul labana. Marrotan dhahabar rajulu bil masyiyati ilal mar'a faba'uda fi tolabi syajari wal alafi fata'akhara dhalikal yawma faraja'a ilal baiti wa qad dhahaba kathiru minal layli wa antazara abuhu wa ummuhu tawilan wa kana abuhu ja'ian wa kanat ummuhu ja'iatan wa raqada abuhu wa raqadat ummuhu ba'dal intizari tawili. Wa raja'a ar-rajulu wa dakhala al-baita fawajada an abahu syaikha qad raqada wa anna ummuhu al-ajuza qad raqadat. Fata'assafa ar-rajulu wa hazana kathiran wa nadima ala ta'khirihi wa qala asafan inni ta'akhartul yawma fil mar'a wa ba'udtu fi tolabi syajaril wal alafil li'ar'a masyiyata hatta raqada syaikhu wa raqadatil azuz. Wa fakkara rajulu hal yukizu syaikha wal ajuz wa karihar rajulu ayyukizu syaikha wal azuja. Wa kana ahluhu wa auladuhu yang tazirunahu wa kanu jiya'an fatalabu minhu labana walakinna ar-rajula kariha ayyasqiya ahlahu wa auladahu qabla walidayhi wa khafa Allah wa qala kaifa asqikum wa lam asqihim inni idzan laminaz zalimina. Wa halabar rajulul masyiyata wa waqafa yang taziru an yastaikizo abawahu wa baqiya waqifan wal qadahu ala yadihi wal atfalu yabkuna wa yasihuna inda qadamihi walakinnahu lam yasqihim syai'an minal qadahi wa lam yashrab wa bata qa'iman wal qadahu ala yadihi wa tala'al fajru wastaiqaza walidahu faqaddama ar-rajulu lahuma qadahal labani fashariba thumma saqa auladahu wa qad radiyallahu an hadzal rajulil ladzi kana barron bil walidaini radiyallahu an hadzal amali sholihi wa qabilahu. Wa marratan kana hadzal rajulul barru masyian fil laili fara'a gharan faqala abitul laila fi hadzal ghari wa akhruju fis sabahi. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada seorang laki-laki, ia memiliki kedua orang tua yang sudah renta dan anak-anak kecil. Ia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan begitu baik kepada anak-anak. Ia pergi setiap hari pada pagi-pagi sekali ke padang rumput untuk mengembala hewan ternak. Kemudian ia pulang dari mengembala di waktu Isya. Lalu ia memerah susu dan memberikan minum kepada kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Orang tua dan anak-anaknya senantiasa menunggu kedatangannya. Mereka tidak tidur sampai laki-laki itu pulang dan memberi mereka minum. Suatu ketika laki-laki itu pergi dengan binatang ternak ke padang rumput. Kemudian ia mencari pohon dan memberi makan hewan sampai hari larut. Maka ia kembali ke rumahnya setelah pergi sepanjang hari.
Ayah dan ibunya menunggu lama dan merasa lapar, lalu mereka berbaring. Kemudian laki-laki tersebut pulang dan masuk ke rumah. Ia mendapati ayahnya telah tertidur dan ibunya juga telah tertidur. Maka laki-laki itu meminta maaf dan merasa bersedih serta menyesali apa yang telah dilakukannya. Kemudian beliau berkata, "Saya minta maaf bahwasanya saya terlambat hari ini. Karena padang rumput tersebut sangat jauh untuk mencari pohon dan memberi makan hewan ternak, sehingga kalian tertidur dengan kondisi yang lemah." Dan laki-laki itu berpikir, akankah dia membangunkan ayah yang sudah tua dan ibu yang lemah? Dan laki-laki itu tidak suka membangunkan ayahnya yang tua dan ibunya yang lemah. Keluarga dan anak-anaknya sedang menunggunya. Mereka lapar, jadi mereka meminta susu darinya. Tetapi lelaki itu tidak suka jika keluarga dan anak-anaknya minum duluan sebelum orang tuanya. Dan ia takut kepada Allah. Dia berkata, "Bagaimana saya bisa memberi minum kalian dan tidak memberi minum mereka? Maka saya termasuk orang yang zalim." Dan laki-laki itu memerah susu sapi dan berdiri menunggu orang tuanya bangun. Dan tetap berdiri dengan cangkir di tangannya. Anak-anak menangis dan berteriak di kakinya, tetapi dia tidak memberi mereka apapun dari cangkir dan tidak memberi minum mereka, dan berdiri dengan cangkir di tangannya. Matahari sudah muncul dan kedua orang tuanya pun bangun. Maka laki-laki itu menyiapkan susu dan minumlah oleh orang tuanya. Dan diminumlah oleh orang tuanya, lalu memberi minum kepada anak-anaknya. Dan sungguh Allah meridhoi laki-laki ini yang berbuat baik kepada orang tuanya. Semoga Allah meridhoi amal baiknya dan menerimanya. Dan ketika laki-laki itu berjalan di malam hari, ia melihat sebuah gua dan berkata, "Saya akan bermalam di gua ini," dan keluar di pagi hari. Dan ia memasuki gua tersebut untuk bermain. Tiba-tiba sebuah batu jatuh dari gunung dan menutupi gua. Maka dia berdoa kepada Allah dengan perbuatan baiknya ini. Ia meminta kepada Allah untuk berbuat baik dan berkata, "Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa saya melakukan ini demi Engkau, bukalah batu ini." Maka Allah menjawab doa anak baik dan membantunya. Ide pokok dari teks dengan judul Birrul Walidaini ini terdapat pada paragraf pertama, di mana paragraf pertama ini disebut sebagai paragraf deduktif, yaitu pada kata kana rojulu lahu abawani kabironi wa auladu sigharu wa kana birron bil walidaini syafiqan alal auladi. Nah, di mana di sini tersirat bahwasanya pemuda itu sangat menghormati orang tua dan anak-anaknya. Nah, dalam hal apapun itu dia selalu mengutamakan anak-anak. Pemuda itu akan menyesal jika dia membuat orang tuanya tuh kayak merasa terganggu atau tidak enak. Bahkan ketika orang tuanya tidur dan dia membangunkan mereka, itu dia merasa bahwa tidak boleh maksudnya. Jadi ini adalah bentuk anak yang sangat menghormati kedua orang tuanya. Oke. Pada kata birrul walidaini merupakan isim, tandanya yaitu alif lam. Nah, ini merupakan idhofah yaitu birru yang menjadi mudhof dan al-walidaini yang menjadi mudhofun ilaih. Kana termasuk huruf mabni fathah, rojulun yang menjadi isim kana yang berirob rofa, tandanya adalah dhammah mabni. Lahu yaitu lam lil milik atau tamaluk yang berarti kepemilikan. Hu dhamir mutasil mabni dhammah. Nah, abawani yaitu isim tasniyah, i'rabnya rofa, tandanya alif mu'rab. Kabironi juga sama seperti isim tasniyah, i'rabnya rofa, tandanya alif dan mu'rab. Wa auladun yaitu wa merupakan huruf athof mabni fathah. Auladun yaitu jamak taksir yang mu'rab. Nah, sigharun yaitu jamak taksir mu'rab na'at. Wa kana wa disebut huruf athof dan mabni fathah. Nah, berikutnya yaitu bil walidaini juga sama ya. Bi sini merupakan harfun jar mabni kasroh. Al walidaini isim majrur, i'rabnya jar, tandanya ya karena merupakan isim tasniyah. Syafiqan juga sama, dan alal auladi itu ala huruf jar mabni al auladi yaitu isim jamak taksir majrur, i'rabnya jar, tandanya kasroh karena dia termasuk jamak taksir. Oke. Yadhabu yaitu fi'il mudhari mu'rab, i'rabnya rofa, tandanya dhamma. Selain itu juga menjadi isimnya kana. Nah, fis sobahi fi merupakan huruf jar mabni kasroh.
Nah, as-sobahi masuk pada majrur ya. Ilal mar'a, ila di sini huruf jar mabni, al mar'a isim mu'rab yang i'rabnya jar tandanya ya. Nah, yarji'u fi'il mudhari mu'rab, i'rab rofa dan tandanya dhamma. Nah, wakana di sini huruf abawahu isim. Asigoru isim tandanya kemasukan alif lam, jadi i'rabnya rofa, tandanya rofanya dhamma karena menjadi isim mufrad ya. Yang taziruna fi'il mudhari dan qadamahu isim wala harfun, yanamuna fi'il mudhari hatta huruf yahdaru fi'il mudhari yang ditandai dengan huruf ya mudhara'ah mu'rab. Ar-rajulu isim mufrad, isim ini termasuk isim karena kemasukan alif lam, i'rabnya rofa, tandanya. Oke, berikutnya yaitu al-labana isim, marrotan isim tandanya tanwin. Dhahaba fil madi mabni fatha bil masiyati isim kemasukan huruf jarbi, i'rabnya itu apa? Jar. Oke, kasro ya. Nah, ila harfun jar, al mar'a isim, i'rabnya tandanya ya mu'rab. Nah, apa ya? Berikutnya yaitu fi bi isim kemasukan huruf jar fi, i'rabnya jar tandanya kasroh. Asyajari yaitu isim alif lam ya ditandai. Berikutnya apa lagi ya? Ilal baiti ini merupakan isim kemasukan huruf jar ila. Nah, al baiti di sini dijar isim majrur. Oke, berikutnya maaf saya menyebutkannya mungkin salah satunya saja. Contohnya di sini yaitu kata ar-rajulu ini merupakan isim karena kemasukan alif lam, i'rabnya rofa, tandanya berupa dhamma dan termasuk isim mufrad. Berikutnya tuh ini. Nah, ini merupakan inna yaitu kalimat huruf nasab, kemudian kemasukan domir ana ya di situ dan domir itu menjadi isimnya inna. Oke, berikutnya itu al-yauma isim kemasukan alif lam, i'rabnya nasab dan tandanya fathah. Berikutnya itu qala fi'il madi nan walam, wa itu huruf ataf, lam itu yang menjazmkan ya. Nah, berikutnya khofa fi'il madi. Itu ya. Mungkin saya hanya menampilkannya beberapa saja. Berikutnya yaitu al-faro ya. Ini apa ya? Min ya. Min itu harfun jar. Berikutnya fil itu huruf jar. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya.